lagi itu ada yang namanya Merdeka Coffee. Oke, ya 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 ya. Kita bandingin, dia tetap tak bikinin, dia aku bikin satu yang pakai SOP code. Misalnya gitu, oh berarti itu, oh iya mas bener ya. Nah dari situ Merdeka Coffee sadarnya, nah ini mas yang aku cari sebenarnya. Malam Mas. Halo malam. Kita langsung masuk pertanyaan aja ya Mas. Oke. Bisa perkenalkan diri dulu Mas sebelumnya Mas. Nama panjang Angga Bayu Saputra. Nama panggung Ubay. Wih, Ubay. Hmm. Mas Ubay nih berarti. Gimana sih Mas cerita awal berkarir di dunia food and beverage dan kenapa memilih untuk tetap berkarir di dunia tersebut Mas? Sebenarnya aku menggeluti dunia ini dari 2012 dan sempat berhenti selama 3 tahun. Terus aku di tahun 2015 diriin brand coklat malahan sebelum di kopi ya. Itu sebelum ada Mace juga. Itu sebelumnya aku juga diriin brand coklat. Itu ada 4 gerobak. Setelah itu biasa partneran sama teman-teman sih. Pada akhirnya ya udah selesai. Dan sebelum di coklat pun dan setelah di kopi aku menggeluti dunia bartender juga, tapi selama setahun. Itu selama setahun, habis coklat kembali lagi tadi. Setelah bisnis coklat aku berhenti rehat sejenak. 2018 baru aku menggeluti dunia kopi lagi setelah ada film filosofi kopi ya, terutama ya itu yang membuat aku terjun lagi ke industri kopi ini itu. Jadi perjalanan di dunia F&B ini udah cukup lama ya Mas, bahkan jauh dari sebelum kopi. Iya, tapi kalau era aku kan itu di 2012 itu era first wave ya, yang dimana pun kopinya berasal dari mana itu untuk rasanya pun sama aja. Itu makanya kenapa di situ aku sempat break karena aku merasakan kebosanan aja. Itu sih, dan alatnya masih ya era-era itu gitu. Terus mungkin ya di 2017 itu di eranya filosofi kopi itu, di situ aku mulai penasaran lagi, pada akhirnya ya udah sampai sekarang. Kalau di kopi sendiri sebelumnya itu emang udah buka stand sendiri toko seperti Maca ini atau Ya ngikut temen gitu? pernah kok, 2012 aku ikut orang, dan 2015 itu barengan sama coklat sih. Aku juga punya brand kopi sendiri namanya tuh Lembayung Senja. Ya itu aku bukanya malah tiap weekend aja sih. Dulu tuh ada yang namanya ya sampai sekarang ya itu ada namanya tuh Hutan Tinjo Moyo. Itu udah di situ emang buat aku jualan, dan itu kayak pasar-pasar gitu loh. Jadi Bazar gitu ya? bazar, dan itu pakainya koinnya tuh koin kayu gitu. Dari sebelum Aceh emang ada Lembayung Senjanya itu dulu, dan itu sebenarnya emang udah di kopi ya. Dari kopi ya? Tuh. Kalau Maca sendiri lahirnya dari tahun berapa Mas? Kalau untuk Aceh sendiri antara 2 atau enggak 12 November 2019 itu. Apa sih yang akhirnya meyakinkan Mas Ubay untuk mendirikan Maca ini Mas? Nah, jadi biar ini juga pada tahu, emang sebenarnya 2019 awal tuh aku juga ngurusin kedai teman ya yang ada di Ngalian. Itu yang ada di Ngalian, delalah yang punya rumah ini tuh tetanggaku. Beliau datang ke aku untuk menyampaikan bahwa mereka punya rumah. Nah, di situ aku kepikiran juga karena aku di 2018 ada keinginan aku mempunyai kedai kopi yang ada di rumahan itu dan masuk perkampungan, karena pun aku juga merasakan aku udah pingin yang mencari tempat tuh yang tenang, jauh dari lalu lalang kendaraan itu. Maka tercetuslah ini dan aku partneran sama yang punya rumah ini gitu. Cuman setelah beberapa tahun si pemilik rumah emang menyudahi gitu, Mas ini disewakan aja ke temanmu gitu. Cuman
karena aku udah tahu flow-nya, aku memberanikan untuk menyewa tempat ini itu. Dan sampai sekarang pun itu. Berarti kan kurang lebih Mas Bay berkecimpung di dunia kopi ini udah sekitar 6-7 tahun. Iya. Menurut Mas Bay sendiri, khususnya di zona teritori Semarang ini, seperti apa Mas skena kopinya? Banyak macam ya, ada yang mulai dari coffee shop, kedai kopi. Mungkin untuk skena kopi mulai mulai rame tuh di 2023-an deh itu. Karena 2019 menurut aku tuh itu banyak, bukan banyak ya banyak kopi, cuman banyak yang tutup. Kenapa? Karena mereka udah nggak bisa settle di waktu pandemi kan. Oke. Nah itu, cuman semakin kesini aku lihat tuh banyaknya kedai kopi dan coffee shop yang berdiri, apalagi sekarang banyak yang kedai yang 24 jam nih. Nah itu yang diburu sama anak-anak apa berarti ya, Gen Z ya, Gen Z ya. Nah itu, dan menurutku bagus sih itu. Cuman semoga persaingannya tetap sehat aja, udah gitu sih. Seperti yang kita ketahui bersama kan, kedai kopi, cafe shop gitu-gitu kan mungkin banyak perkembangan ya Mas. Dari dulu awalnya orang mungkin datang ke cafe shop hanya untuk memesan cangkir terus take away, terus sampai akhirnya kedai kopi dan cafe shop ini menjadi tempat di mana kita menghabiskan waktu bercengkrama segala macam. Menurut Mas Ubed sendiri gimana? Nah, malah menurut aku itu malah sebaliknya. Oh, Yang kedai kopi dulu sama sekarang itu udah beda. Bedanya kalau yang yang sekarang menurut aku emang untuk sekedar ajar, udah jadi tren aja. Ayo ngopi, ya udah sekedar nongkrong. Nah kalau dulu tuh mahasiswa di contoh ya udah mereka ngobrol sekalian diskusi gitu. Nah itu jadi yang tak pengenin juga tuh, aku sebenarnya pengen buka kedai kopi tapi ada ruang untuk siapapun gitu, entah itu mahasiswa atau golongan apalah gitu. Jadi mereka ada tempat untuk berdiskusi yang benar-benar intim lah gitu. Cuman sekarang yang tak cari di Semarang itu nggak ada gitu. Ya itu, cuman aku pengen bikin seperti itu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi aja gitu sih. Ya mungkin karena aku satu sewa ya gitu. Mungkin next kalau aku ada rezeki emang udah memasang strategi seperti itu sih gitu. Jadi emang aku nggak pengen kayak yang lainnya gitu. Aku pengen beda aja gitu sih. ini selama aku ngopi Mas, keliling-keliling kedai kopi, cafe shop baik di Semarang, Jabodetabek, itu yang aku rasakan itu makna ngopi itu udah bergeser jauh Mas. Iya. Kayak ngopi kan ya udah kita beli kopi, pesan kopi, terus bincang-bincang. Nah pada akhirnya ngopi itu jadi bener-bener nongkrong gitu Mas. Kan nggak ada esensi kopinya di sini. Iya. Menurut Mas Ubay gimana? Ya emang sih, ya itu yang udah beda dari yang dulu. Makanya tadi aku bilang juga itu. Makanya kan aku juga sempat bikin satu postingan di Instagram Aceh pun juga, istilah yuk ngopi itu sekarang udah bergeser maknanya. Nah itu. Jadi sekarang yuk ngopi yuk. Ya udah sampai sini pesennya teh, coklat. Coklat tuh. Jadi ya emang buat ajang itu aja sih. Apa istilahnya? Hampir kayak FOMO ya, ikut-ikutan itu. Sekarang pun anak SMA tuh udah berani loh. Kalau zamanku wah belum berani, masih di angkringan lah itu. Cuman waktu di angkringan itu juga udah menimbulkan diskusi yang bagus gitu. Emang udah bergeser untuk saat ini gitu. Mungkin throwback sedikit ke 2019-2020 gimana masa itu COVID mengerikan ya Mas. Wah, ini cerita kedai kopi, cafe shop atau bahkan angkringan sekalipun akhirnya gulung tikar karena mengerikannya kondisi itu Mas. Lalu bagaimana Mace di zaman itu Mas, zaman COVID itu? Ini malah rezeki buat Mace sih sebenarnya sih. Karena satu, Mace berada di dalam perumahan ya, jauh dari jalan,
Dan waktu itu emang bener-bener satu, itu marketing gratisku malahan, walaupun sebenarnya aku takut. Waktu itu tuh bener-bener gila, ini tuh full dan nongkrong tuh sampai yang di parkiran semua gitu. Jadi banyak orang yang tahu, cuman aku udah berpikir ini kalau pandemi kelar mereka bakal balik ke tempatnya masing-masing gitu. Karena menurutku ya udah mereka pengen nongkrong tapi yang aman aja gitu sih. Semasa COVID itu masih tetap jalan ya? Tetap jalan, cuman yang covid yang keberapa, antara 2 atau 3 itu benar-benar aku udah nggak bisa gerak gitu. Emang dari sini pun juga banyak yang kena warga. Terus aku sharing sama teman-teman Jogja bilang istirahat, jangan dipaksakan gitu. Dan aku menerima customer tuh cuma 3 jam 6 orang. Jadi sistemnya reservasi itu ya, dan itu pagi. Cuman pernah aku lupa di waktu malam minggu aku nggak bikin instastory kan, itu kacau, itu rame banget. Terus ya udah mau nggak mau nongkrongnya di dalam semua, karena waktu covid yang bener-bener nggak bisa gerak tuh. Sini buat parkiran depan bar ini, dan barku tak pindah di dalam itu. Mantarku tuh mereka menyadari, mas aku nggak bisa digaji. Nah itu aku sampai di situ tuh gila, ini partnerku aja sampai bilang gitu. Pada akhirnya yo aku tuh sebulan dapat 500 doang. Ya udah tak bagi sama timku 2 ini itu, dan mereka tak suruh kerja waktu ada pesanan delivery. Waktu itu aku juga jemput bola sih, kirim ke rumah-rumah gitu. Jadi tetap masa COVID terdampak ya mas ya? Pasti ya. Cuman banyak yang kenal juga dari COVID tuh. Mungkin mas kan tadi mas Ubay udah perkenalan, udah menceritakan sedikit banyak sejarah tentang Mace. Boleh diceritakan sedikit nggak mas perjalanan akhirnya bisa settle di kopi, terus kenapa kopi gitu? Kenapa kopi? Ini pertanyaan seru ya. Aku nggak tahu ya. Aku jatuh cinta sama kopi itu pertama di tahun berapa aku lupa. Pokoknya waktu 2012 itu aku sebagai customer. Terus aku melihat pergerakan dari teman-teman yang kerja, kok asik man, mereka bisa sampai kenal dengan customer. Itu yang membuat aku jadi tertarik nih. Terus yang buat aku suka lagi, aku waktu di Jogja itu masa peralihan aku dari alkohol ke kopi lagi. Itu aku dikasih sama bapak-bapak yang aku anggap bapak angkatku, walaupun sekarang nggak pernah ketemu lagi. Itu aku dikasih Flores Manggarai. Itu benar-benar kopi yang aku rasain rasa stroberi. Nah di situ aku mulai jatuh cinta lagi. Makanya aku memutuskan sepertinya emang ini dari kopi yang membuatku aku sampai ya udah wes kadung telesisan gitu. Kalau usaha juga ya itu aku memantapkan diri, dan ini sebagai ladang untuk aku mencari rezeki juga gitu. Mungkin next untuk ke depan aku juga udah punya kayak pikiran tuh, plan tuh, aku mentok kayaknya sebagai petani aja deh, slow living gitu kan. Itu pengenku setelah jadi barista gitu. Dan semisal aku juga udah keluarga pun aku pasti bakal tetap di kopi kok. Itu Mungkin pertanyaan-pertanyaan buat Mace ya mas. Biasanya Mace ini kalau buka dan tutup jam berapa mas? Dan kenapa kalau aku perhatiin tuh biasanya jam bukanya selalu ganjil? Ya di hari-hari yo dari awal sih. Dari awal walaupun jamnya beda-beda tapi selalu ganjil emang. Jam tutup pun juga gitu. Sebenarnya ya biar ditanyain. Gitu loh. Biar ditanyain satu, terus dari situ timbullah sebuah obrolan nih yang antara pengunjung yang baru pertama kali menginjakan ke sini. Mereka kadang selalu menanyakan, "Mas, aku tahu sini dari Instagram, terus aku lihat kok jamnya selalu ganjil gitu. Berarti kamu memperhatiin?" "Iya mas." Dan ini yang aku mau tanyakan. Ya udah aku jawab seperti itu. Dari situ baru kita ngobrol yang lain-lain gitu aja sih. Gitu. Dan malah seneng aja banyak kedai-kedai yang membuat jam buka seperti itu.
aku malah nggak apa-apa, malah ih keren gitu kan. Ikutin nih, gitu. Gitu. Terus buat pembuka obrolan aja sih. Dan sebenarnya itu angka ganjil tuh juga menurutku angka bagus aja lah. Ya kalau dijabarkan itu panjang sih itu. Mace sendiri mas, biasanya prepare itu apa aja nih mas, perlengkapan yang dibawa ke kedai? Kalau preparing mungkin karena aku di sini ya tinggal juga ya. Aku tidur di sini jadi ya udah paling nyapu. Kadang misal ada putung rokok dari pengunjung pun aku ambilin daun kering gitu, ngepel. Ya udah pada umumnya. Itu jadi kayak aku jualan kayak kegiatanku sehari-hari di rumahku sih, gitu. Mbak, paper filter yang putih ada nggak? Yang isi 40, yang 01. Tinggal yang 02. 02 nggak apa deh, Mbak? Yang putih aja. Sama apa lagi? Sambun. Selama Mace ini berdiri mas, kan pasti banyak kalau terjadi dinamika yang terjadi antara itu dari barista sama customer atau pelanggan yang kunjung ke Mace mas. Itu banyak deh. Banyak. Kalau yang dari Pendik satu di era saatnya kopi mulai ada yang namanya Pendekar Kopi. Oke, ya. Unik. Paling di kopi ya. Sebenarnya Pendekar Kopi itu kan nggak bisa disalahkan juga. Mereka ternyata tuh selaku harus gitu, aku ajak ngobrol, ternyata mereka emang sengaja memuteri Ada nggak sih barista yang mau bikinin permintaan kita itu, walaupun permintaan mereka tuh nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan hasilnya tuh bakal kacau lah itu. Cuman dari situ aku mengedukasi si pendekar kopi itu. Mengedukasinya, aku bilang terlebih dahulu, Mas, kalau pakai resep yang masnya minta, nanti hasilnya bakalnya seperti ini. Nanti kita bandingin ya, ini tetap tak bikinin, nanti aku bikin satu yang pakai SOP ku, istilahnya gitu. Terus dibandingin, oh iya ya Mas, bener ya. Nah, dari situ pendekar kopi sadarnya, nah ini Mas yang aku cari sebenarnya. Ada nggak sih coffee shop atau kedai kopi yang nggak melulu menghujat pendekar kopi? Aku request gini, ya udah Mas sana silakan masuk ke bar gitu. Mereka tuh bagus menurutku, emang nggak tahu emang orangnya yang unik itu tadi ya itu. Dan setelah dari situ ada feedback kok buat Mace sendiri. Feedbacknya mereka bawa teman-temannya karena mereka udah menemukan kedai kopi sing bener-bener bisa minta request sesuai dia gitu. Dan pada akhirnya dia tak bikinin dengan resepku tuh mau. Nah itu. Terus setelah 2 tahun ada lagi masa-masa Rojali lah. Rojali. Aku kira kan itu cuma di Jogja. Yeah. Ternyata di Mace pun juga ada gitu beberapa. Dan itu wah parah sih, walaupun nggak rame ya di hari itu, cuman parah. Caranya kenapa tuh mas? Dari maghrib sampai jam tutup loh itu sampai aku mau bilang aku mau tutup nih gitu. Oh iya Mas, bentar ya itu. Dan aku kan udah capek ya, walaupun nggak terlalu rame, cuman kayak mangkel nggak sih gitu loh. Cuma nungguin kamu tapi kamu pesennya cuma 1, 2 gitu doang. Habis itu teman-teman bilang, ayo Mas dikerasin aja gitu. Ya udah, aku mau keluar mau makan, ini mau tak tutup gerbangnya. Oh ya udah Mas, bareng. Padahal habis itu aku sama teman-teman masuk lagi gitu. Emang harus seperti itu dulu. Sering aku bilang ke customer manapun, yuk kita bikin drama istilahnya gitu. Buat bukan mengusir ya, kalau menertibkan gitu. Terus
Kalau yang seneng tuh yang udah dekat, mereka kadang kalau main dekat dia tuh membawain sesuatu gitu, entah roti bakar gitu. Pernah juga dibawain bunga. Segitunya, tapi itu cowok loh. Waduh, suspek Mas. Tuh. Jadi apa ya? Hal-hal seperti itu tuh nyata adanya ya Mas. Nyata. Orang yang ibaratnya dia memesan sesuatu tuh formalitas untuk mendapatkan tempat, akhirnya dia bisa nongkrong lama. Iya, itu. Dan di Mace sendiri tuh ada yang namanya Cinlok. Waduh. Itu ada. Keren sih. Bertemu cintanya bersemi di Mace gitu. Iya, dan sampai nikah loh. Wah, Sumpah, kemarin orangnya datang sini juga. Gitu, dan Mas Asep Rokomul, kenapa? Kamu udah ngisi ya gitu. Wah, selamat ya. Itu keren sampai menikah gitu, iya. Bertemu di Mace, dulunya aja tak sana lu pacaran sama ini nggak mau, nikah deh. Ya udah, itu bahagianya juga sih. Itu sih. harapan Mas Ubay sendiri buat Mace ke depannya Mas. Harapanku mungkin tetap ya, aku tetap yang terbaik. Aku tetap pengen di sini gitu. Itu, dan apa ya? Kayak aku mau ninggalin ini aja kayak Berat ya? berat. Aku 5 tahun di sini gitu, ketemu dengan teman-teman gitu. Banyak lah, dan banyak sedih dan senangnya juga kan gitu. Cuman kalau emang nggak bisa di sini ya udah, berarti nanti kita bertemu di tempat yang lain, di pelabuhan yang baru gitu kan. Nah, emang disuruh bersandar di sini ya udah gitu. Cuman tetap harapanku sih, aku tetap pengen bersandar di sini terus. Udah berlayarku di sini terus sampai kapanpun gitu. Mungkin ya itu sih. Mungkin terakhir Mas, closing statement. Ada nggak Mas pesan-pesan buat perkopian ini Mas? Mungkin untuk di bagian Semarang atau umum Indonesia. Ini untuk di Kota Semarang sendiri sih. Ayolah kita boleh usaha, masing-masing boleh usaha kopi, cuman kita bersaing secara sehat aja gitu, nggak usah jadiin kompetitor gitu kan. Bisnis sih bisnis gitu kan, cuman kita buat menjunjung industri kopi yang lebih baik, kenapa kita nggak saling rangkul aja gitu kan, jangan saling main belakang gitu, omongan belakang gitu. Terus untuk barista, hei kalian jangan harap deh kerja di barista tuh bisa UMR gitu. Cuman kalian kalau ingin bertahan di barista itu bakal jadi karirmu kok, itu jenjang karir loh gitu. Kamu bisa mendapatkan 3 bulan 45 juta tuh bisa kok. Kalau kamu pengen, kalau kamu mau bertahan lama dan sabar gitu, kamu bisa jadi konsultan bakalannya gitu. Dan relasi di kopi gede kok. Dan satu, jangan bikin kesalahan kalau kamu di barista gitu. Sekali kamu bikin kesalahan ya udah, kamu di blacklist gitu aja sih. Terus yang mau bikin usaha ya jangan takut. Terus nek kamu punya mental, ndang wae ojo mendang mending gitu. Dan apa ya, nek wis setelah sisan wae ra apa-apa gitu. Percuma didit akeh nek mentale ra ono itu. Mungkin itu aja sih. Wah, terima kasih banyak Mas Ubay sudah meluangkan banyak waktu ini untuk kita berbincang bersama, dan mungkin inilah yang kita harapkan ya Mas, perbincangan mahal yang terjadi terlahir di ruang kopi, kedai kopi. Ya doakan saja semoga aku tetap berlayar di tempat ini, gitu aja sih. Mungkin emang aku waktunya berlayar dan mungkin nggak di sini ya, mungkin itu pelabuhan baruku. Tuh. Ya udah, sekian, thank you. Terima kasih Mas Ubay.